karena beliau yang mengumumkan saya meninggal. Gitu resiko nggak ada, jangan takut-takut. Masyarakat kan ini, semua ini rumah sakit yang adalah masjid kaminya. Bupati spesial hebat. Oh, berarti kalau kita hitung dari pertama pengumuman oleh Litbangkes berarti 7 hari sebelum itu Bakti. Jadi Berarti sebulan, 1 hari lah. 21 hari ya. Terus yang tadi ada banyak juga dokter kata yang udah konfirmasi negatif masih isolasi 2 minggu, gimana itu? Kalau dia hilang, Dari dalam undang 8 hari setelah itu virusnya masih positif. Virusnya masih positif, Pak. tapi ketika virus udah negatif ya habis. Udah habis, betul. Sama tuh gejala udah habis. Udah habis itu. Oke, paham. Jadi ketika di lab itu udah negatif udah habis, nggak Habis. ada. Tapi pada waktu dia masuk rumah sakit gejalanya hilang, Nah, virusnya masih ada. masih ada. Makanya seperti yang Bu Lila kan gejala masih ada, positif, baru kemarin negatif kan. Ya betul, Pak. Ini Pak Bupati, ini Pak Andan ini Ketua Lab Unan yang mungkin namanya sudah terkenal sekarang ini. Ini yang di balik layar memberikan suatu kontribusi cukup besar. Dan beliau ini adik kandungnya yang kena positif, yang bidan, yang di PSL, yang dulu pernah ada berita di Rocky, ada acara seminar ya, terus juga kebanyakan dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau sudah sembuh. Nah, jadi ini mungkin nanti Ibu silakan testimoni untuk memberikan semangat kepada yang sekarang masih sakit. Mudah-mudahan punya motivasi. Nah, silakan Ibu cerita dikit Bu depan wartawan nih. Silakan, Bu. Baik, perkenalkan saya Wedi, penderita 01 COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin sedikit testimoni dari saya. Pertama kali dikonfirmasi sebagai penderita COVID, shock juga memang. Shock, down juga gitu ya. Bahwa selama ini berita yang kita dapat informasi-informasi tentang bahaya COVID, kematian. Jadi yang ada di benak kita memang sebentar lagi mati. Nah, gitu ya. Tapi dengan support mungkin abang saya yang dengan sambil tertawa dia bicara, "Kamu kan positif, belum boleh pulang." Karena saya udah minta pulang. Belum mau sebelum tidur aja di situ, anggap istirahat gitu kan. Makan yang banyak. Nah, jadi memang termotivasi, saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus berhasil. Saya pikir memang waktu itu obatnya kalau demam dikasih paracetamol, kalau batuk dikasih obat batuk. Jadi berpikir obat pertama itu adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, makan yang banyak. Jadi memang berupaya bagaimana bisa harus makan. Sehingga saya telepon saudara-saudara, tolong antarkan makan. Setiap hari saya harus antarkan makan. Jangan ditanya mau makan apa, tapi antarkan saja. Saya akan berusaha untuk makan. Saya akan berusaha semampu mungkin untuk makan, kemudian melakukan aktivitas karena kita di ruang isolasi, Pak. Isolasi kamarnya 2x3, tidak ada, tertutup semua. Sehingga saya pikir kalau tidak ada aktivitas, mungkin antibodi juga tidak akan gitu ya. Sehingga memang saya download senam-senam di HP, hingga pagi sore saya harus ada aktivitas. Abang juga bilang begitu, harus olahraga, harus ada aktivitas, kemudian makan. Dan yang perlu saya pesankan, gitu ya, pasien COVID ini tidak ada yang mau. Kita korban sebenarnya gitu ya Pak ya. Jadi butuh memang pemahaman masyarakat bersama-sama. Memang kita jujur gitu. Kalau memang kita ada dan tidak ada stigma atau tidak ada dikucilkan. Karena saya sendiri merasa mungkin karena pemahaman warga yang masih kurang gitu ya. Anak-anak dengan suami juga merasa bahwa mereka ditakuti kesannya. Sehingga yang kita takutkan nanti ketika itu terus berlanjut, tentu nanti yang punya keluhan tidak mau melaporkan dirinya. Ya. Jadi mari sama-sama kita kalau memang kita bisa jujur bersama-sama, mensupport bersama-sama, kami rasa COVID ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Yang penting semangat, memang motivasi diri bagaimana untuk sembuh, dan memang bersama-sama kita mau berpartisipasi apapun yang bisa kita lakukan. Sekitar solidaritas, mungkin tetangga saya alhamdulillah selama di karantina suka nitip makanan, mungkin digantung di pagar, nanti ditelepon gitu kan. Itu kan sudah support, Pak. Walaupun rasanya prihatin juga ya digantung di pagar dapat, tapi saya rasa itu bagian dari support. Ternyata mereka peduli. Nah, support dari semua lapisan masyarakat yang membuat kita kuat. Yang membuat kita rasanya harus meyakinkan diri bahwa kita harus mampu. Saya tidak menyangka pertama COVID karena
waktu itu pertemuan di Rocky Hotel Pak, pertemuan dalam rangka dinas. Jadi bukan dengan orang Malaysia, bukan dengan siapa-siapa. Pertemuan saya kasih penyakit tidak menular. Jadi pertemuan Sumatera Barat, kebetulan narasumbernya dari Kemenkes. Nah, jadi itu. Nah, kita lihat kan penularannya jelas dari droplet, dari kontak. Jadi yang penting, mari sama-sama mulai dari diri sendiri, ya kan? Jaga kebersihan, cuci tangan teratur, aktivitas teratur, kemudian makan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang satu lagi yang saya sering ingatkan memang masker. Sekarang ini kita tidak tahu siapa yang sudah kontak, siapa yang belum kontak, siapa yang sudah terkontaminasi. Karena sekarang ada orang yang tanpa gejala. Jadi untuk mengantisipasi itu, mari semua kita pakai masker. Jadi saya melindungi kamu, kamu melindungi saya. Mungkin itu bukan untuk diri sendiri saja mungkin gitu. Jadi kemarin semalam Pak saya juga sudah telepon Kominfo. Mohon bantuan, yang perlu kita sampaikan tuh ini ke masyarakat. Jangan ditakuti COVID-nya, karena ketakutan ini yang bikin kita lebih sakit. Oke. Ya kan? Jadi kita bersama-sama. Bagaimana menanggulanginya? Ini masker pertolongan pertama kita. Kemudian syukur juga Abang bisa dalam waktu 1 hari bisa keluar hasilnya. Nah kalau kita masih menunggu 14 hari dari Litbangkes, bayangkan berapa lama kontak-kontak orang yang tidak diketahui positifnya. Tapi kalau dalam 1 hari kita sudah bisa tahu, penanganan dari rumah sakit bisa cepat, tracking kontak bisa lebih cepat, sehingga penularan mungkin bisa kita jadi sungguh luar biasa. Apresiasi juga antara Abang saya Pak. Ini luar biasa nih, pandai. Luar biasa. Kabarkan meninggal Bu, gimana? Jadi gini Pak, itu mungkin tadi pagi saya telepon Pak Wagub Pak. Karena saya berpikir gini, ketika saya sembuh nanti orang pertama yang saya telepon adalah Pak Wagub. Karena beliau yang mengumumkan saya meninggal. Iya betul, di TVRI. Iya betul. Jadi hari, betul. ya, jadi sebenarnya saya berterima kasih kepada beliau Pak. Mungkin ini sudah diatur Allah sehingga ada kelalaian seperti itu. Di TVRI. Ya, tapi sebenarnya waktu itu saya terkonfirmasi positif hari Kamis. Saya betul-betul down, betul-betul shock, takut melihat HP. Sorenya anak saya nangis-nangis nelfon, ngomong kami tidak mau mama meninggal, kami tidak mau meninggal. Dan ketika saya lihat HP, banyak video-video mengucapkan di wall WA saya, Facebook saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya shock Pak, saya shock. Waktu itu saya marah ke Pak Wagub, masa tidak ada konfirmasi gitu ya. Tetapi setelah saya sholat malam, terasa tenang, saya berpikir dengan itu jadi motivasi, saya harus sembuh, saya harus kuat, saya harus buktikan. Akhirnya tadi saya telepon beliau Pak, saya mengucapkan terima kasih juga ke Bapak. Mungkin dengan viralnya berita kematian saya, itu yang membuat saya lebih semangat. Saya harus buktikan saya hidup gitu ya. Karena banyak di WA dengan Facebook mengucapkan innalillahi viral sekali gitu kan. Sehingga tadi sudah saya telepon beliau, Pak saya minta maaf juga, saya terima kasih juga, dan beliau juga tadi sudah menyampaikan, saya maaf Bu ya, saya salah. Sehingga itu pembelajaran juga buat saya berjanji bahwa nanti saya akan mengklarifikasi setiap informasi yang masuk dulu. Sehingga sekarang kami bagi juru bicara yang hanya bisa bicara gitu kan. Tapi memang itu kelalaian saya, kata beliau tadi. Enggak apa-apa Pak, kelalaian itu ternyata ada hikmah untuk saya gitu kan. Sehingga memang sejak subuh itu hari Jumat, betul-betul luar biasa semangat saya Pak. Sehingga perawatnya juga heran, ibu semangat sekali hari ini. Bisa tidak mati gitu. Jangan tidak mati gitu. Harus sembuh. Apa rasanya Pak? Mantap kok Pak, Pandani mantap. Orang tua mana nih? Iya. Orang tua. Anak apa? Iya. Anak apa? Oh iya. Ada satu. Ada lagi silakan. Bagaimana dengan Bu secara pelaksanaan dukungan spiritual Ibu menghadapi kondisi sulit ini? Bu? Jadi gini Pak, selama di karantina, di isolasi gitu kan, artinya kan kita tidak berpikir apa lagi. Saya tidak memikirkan pekerjaan, saya tidak memikirkan kantor, tidak memikirkan orang di rumah gitu kan. Yang terasa hikmahnya waktu itu saya lebih dekat dengan Tuhan. Artinya saya berpikir memang ini kesempatan diberikan kepada saya 18 hari dirawat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya berpikir tiada daya dan upaya selain dari kekuatan Allah. Kenapa saya berkata begitu? Hanya virus corona yang kecil saja diberikan, kita semua sudah heboh gitu Pak ya. Nah padahal selama ini mungkin banyak di antara kita
ketika azan datang kita nantilah sebentar lagi tanggung pekerjaan. Nah, padahal harusnya tidak seperti itu. Dan dengan terjadinya isolasi ini betul-betul pembelajaran yang luar biasa untuk saya secara spiritual mungkin, bahwa kita ini bermohon ya, upaya-upaya yang kita lakukan kalau tidak diizinkan Allah juga tidak bisa. Jadi tidak ada daya upaya kita selain memang kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang pendekatan itu perlu kita lakukan. Saya dikirimi zikir pagi sore sehingga setelah masa zikir agak tenang, Pak. Agak tenang, tidak ada kecemasan. Karena ketika kita cemas, saya mual, muntah, tidak mau makan. Tapi ketika sudah mulai tenang, alhamdulillah sudah bisa makan, keluhan-keluhan yang psikologis mungkin sudah bisa hilang. Video call juga sama ibu. Iya, Video call ya. sempat Ibu Lisda video call memberikan support, juga mengirimi minuman probiotik, jamu, banyak Pak yang mensupport. Jadi sangat terima kasih. Saya juga tidak mengira support dari kawan-kawan IBI, dari Dinas Kesehatan, dari Pemda, tidak menyangka sebanyak itu, sehingga hari ke-5 di rumah sakit saya sudah bisa melihat AP dengan support mereka itu luar biasa. Oke, cukup. Mbak Wati mau bicara? Sedikit? Cukup. Jadi Bu Lili ya, Iya. terima kasih banyak. Mudah-mudahan hikmahnya besar juga dan memberikan semangat pada yang lain. Pak Dani ini abang beliau juga luar biasa, selain sebagai peneliti lab yang sangat memberikan dukungan banyak pada masalah COVID di Sumbar. Terima kasih banyak Bapak ya. Jadi saya rasa cukup. Kita mau pamit Pak Dani, Pak mau langsung ke tempat karantina nanti dengan Pak Wati. Ini sedikit Bu. Nah, kita ke karantina. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak, semuanya gimana? Ya, saya. Ya, Pak. Pokoknya di masjid Bukan. Tujuan itu masyarakat ke sini. Ya, masyarakat. Semua ini rumah sakitnya, rumah masjidnya. Dapat. Ikut poli kok. Lagi itu resiko dado jatuh kaki. Ya. Ala ada masalah. Ya. Oke, Pak Wali ya.